Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan tentang hukum zakat fitri. Hukum zakat fitri. Kemudian juga kita bahas hikmah disyariatkannya. Kemudian kita juga bicara tentang siapa yang sebenarnya harus mengeluarkan zakat fitri itu. Nah, kita akan perdalam sekarang ini. Kita bicara tentang yang berkewajiban membayar zakat fitri. Siapa itu? Pertama, kita harus tahu bahwa zakat fitri itu wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Setiap muslim. Karena untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi dengan perkara-perkara sia-sia. Jadi kemarin kita bicara tentang kata-kata keji, kemudian gurauan dan sebagainya itu, atau kata-kata kotor gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang mampu mengeluarkan zakat fitri. Jadi setiap muslim yang mampu gitu. Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari Id. Nah, saya katakan bahwa mereka yang mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari Id. Jadi ketua atau kepala rumah tangga atau yang bertanggung jawab di keluarga itu. Jadi misalnya pasangan suami istri, kemudian anak, kemudian pembantu, ini si laki-laki bapak. Tapi kalau ternyata bapak sudah meninggal, ada tinggal ibu, anak, pembantu, maka ibu tadi yang punya kewajiban. Yang gimana? Yang kalau punya kelebihan. Kalau nggak punya kelebihan, persoalannya lain. Ya. Jadi ini batasan mampu yang menyemakan kelebihan pada malam dan hari sholat Id itu. Jadi apabila keadaan seseorang itu tidak punya kelebihan sama sekali, artinya nggak punya, ya mereka nggak wajib, ya. Nah, orang seperti itu disebut ghani itu berkecukupan, ya. Berkecukupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru minan nar." Faqalu ya Rasulullah wa ma yughnihi? Qala an yakuna lahu shiba'u yaumin wa lailatin au lailatin wa yaumin. Barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Mereka berkata, para sahabat bertanya ini, "Wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam." Kaum muslimin, ini hati-hati ya. Hadis ini tidak hanya berbicara tentang waktu hari raya. Jadi kalau kita ini sudah punya makanan cukup di rumah, terus minta-minta, ini hati-hati. Pertama, bisa dimaknakan orang ini istilah Jawa Reson Joko Projo. Yang pertama. Yang kedua, kurang bersyukur kepada Allah. Sudah diberi kecukupan sehari semalam. Tapi kita kan agak susah juga ya. Jadi kalau misalnya kita punya hanya tinggal untuk satu hari satu malam itu wis koyo randu apa-apa gitu. Padahal Allah akan mencukupi kita. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Nah, dari syarat di atas berkaitan dengan Idul Fitri, berkaitan dengan zakat fitri gitu,
menunjukkan bahwa kepala keluarga yang wajib membayar zakat fitri itu. Ya, tadi saya katakan yang punya kewajiban bayar itu adalah kepala keluarga. Ya, membayar kepala keluarga. Jadi kalau tinggal ibu dan anak-anak, ya kepala keluarga disuruhkan ibu. Kalau ada suami, ada istri, ada anak, ya si bapak, gitu kan. Jadi ini penting. Nah, menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fitri si istri, karena istri menjadi tanggung jawab nafkah suami. Nah, ini kebetulan bapak-bapak ini banyak ini ya. Jadi bapak-bapak tolong diperhatikan, nanti yang bertanggung jawab mengeluarkan zakat fitri itu kita. Andai kata gitu, andai kata ibu-ibu atau anak-anak tidak mengeluarkan, mereka nggak salah, yang punya kewajiban karena kita. Ya, ini. Kemudian ada pertanyaan muncul, kapan seseorang memulai terkena kewajiban membayar zakat fitri itu? Jadi kapan dia mulai terkena itu? Nah, ini ada pertanyaan. Jadi ya kebetulan saya tadi siaran di radio RRI itu pertanyaannya nyimpang memang. Ya berkaitan dengan zakat fitri ini. Padahal materi yang saya sampaikan itu adalah materi tentang taubat, gitu. Di sekitar taubat. Tapi ada seorang ibu yang menanyakan tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitri itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara saya hormati, seseorang mulai terkena kewajiban bayar zakat fitri itu jika dia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Saya ulangi, seseorang mulai terkena untuk berkewajiban membayar zakat fitri jika dia bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Jika dia mendapati waktu tersebut, maka wajib baginya membayar zakat fitri. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Alasannya apa? Karena zakat fitri berkaitan dengan hari Idul Fitri, hari tidak berpuasa. Oleh karena itu, zakat ini dinamakan demikian itu. Jadi disandarkan kepada kata fitri, sehingga hukumnya juga disandarkan pada waktu fitri itu. Jadi misalnya ada seorang ibu hamil, ya, seorang ibu hamil melahirkan pada waktu subuh, ya, maka si bayi yang baru lahir tadi sudah terkena kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Bapaknya maksudnya, orang tuanya. Tetapi kalau lahirnya itu pas sholat Id, apalagi sesudahnya, sudah enggak kena kewajiban. Jadi misalnya seorang ibu, suami berangkat sholat Id, tadi sudah membayar zakat fitri, kemudian pergi sholat Id, begitu sholat ditegakkan atau khutbah sudah disampaikan, istrinya melahirkan, maka bayi tadi sudah tidak kena kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau orang meninggal, gitu kan? Orang meninggal, misalnya adalah seorang meninggal 1 menit sebelum terbenamnya matahari. Jadi sesuk bakdo meh maghrib itu ada yang meninggal, maka dia tidak punya kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Jadi misalnya meh maghrib kurang 5 menit saja, itu enggak kena kewajiban. Nah, bagaimana dengan misalnya membayar zakat fitrinya jam 4 sore, itu pada bagi-bagi jam 4 sore itu mereka berikhtiar aja. Jadi idealnya memang ya memberikan itu sebelum sholat Id. Nah, monggo penjenengan jengben kira-kira bar sholat subuh nih ngedub sih. Bagus itu. Jadi saat ini sholat Id
mengedarkan dulu ini. Jadi saya ulangi, jika dia meninggal 1 menit setelah terbenamnya matahari maka wajib, tapi sebelumnya enggak. Gitu. Kok mau 1 menit loh, sedih kan? Ini. Begitu juga bayi tadi saya katakan. Jadi jika ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari maka tidak diwajibkan keluar zakat fitri. Tetapi dianjurkan sebagaimana pendapat perbuatan dari Utsman bin Affan yang mengeluarkan zakat fitri untuk janin. Ya. Nah, kesepakatan para ulama itu pokoknya kalau sebelum sholat id itu dia lahir. Jadi ya tadi saya katakan subuh atau apa, ya malam lah gitu sebelum sholat id maka dia supaya mengeluarkan. Ya, jika bayi itu terlahir sebelum matahari terbenam, ya zakat fitri itu wajib untuk dikeluarkannya. Sesudah matahari terbenam juga keluarkan. Kalau sudah sholat id enggak, gitu ya. Ini penting untuk kita ketahui. Saya kira itu ya. Jadi mudah-mudahan kita paham. Tapi tampaknya di sini nggak ada yang hamil ya, nggak ada. Insya Allah juga nanti sehat-sehat sampai sholat id kita masih hidup gitu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.